Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di konten kita YouTube Media Kami Power Jakarta. Kali ini saya sedang menculik teman saya untuk diajak bincang-bincang di sini. Kenapa saya bilang saya menculik? Karena memang yang saya tahu dulu kawan saya ini bernama Firly, seorang anak muda. Bagi saya pribadi dan juga mungkin bagi kawan-kawan di luar sana, ini menjadi inspirasi. Ini menjadi sebuah sesuatu yang memotivasi kawan-kawan di sana bahwa anak muda itu juga bisa berkarya dalam hal pekerjaan. Kenalan dulu ya, Bro. Oh iya, siap. Nama saya Firly. Ya, pertama sejarahnya itu dulu saya kesini tuh masih kuliah. Dan memang waktu itu saya ngambil kelas karyawan, Bang. Mengambil kelas karyawan. Nah, paginya itu bingung tuh. Ngapain nih paginya kan, karena ngambil kelas karyawan. Akhirnya cari-carilah, ada kenalan, ya, tawarin kawan, ada nih kenalan ya kan, mau nggak magang buat penunjang lah. Jadi ibaratnya nanti setelah lulus dari kuliah udah ngerti caranya, mulai dari pelaksanaannya, teknisnya dalam dunia kerjaan seperti apa itu ngerti. Nah, akhirnya pertama itu kenal sama Bang Haris. Bang Haris, ya. Bang Haris itu kalau nggak salah dia Ukatan, betul. Habis itu Bang Dedi yang sekarang jadi Sekjen KSBSI, Bang Dwi, Bang Carlos yang sekarang udah jadi Ketum Nikuba dan betul. Sekjen Nikuba. Habis itu sama Bang Jono yang sekarang jadi hakim. Nah, disitulah. Nah, mulai dari saat itu ikut terus kegiatannya, mulai dari persidangan, mulai dari tripartit, bipartit sampai persidangan PHI itu saya ikut terus, Bang. Akhirnya saya cobalah setelah lulus kuliah. Setelah di sini tuh saya coba magang di LBH. Kebetulan waktu itu LBH-nya LBH Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Justisia. Itu ada lumayan setahun lah. Nah, setelah dari situ ada yang ngajak kawan juga ke kantor hukum waktu itu di daerah Menteng. Nah, di kantor hukum juga setahun. Nah, dari kantor hukum itu baru saya yang tempat saya sekarang nih, Bang. Gitu. Ya, itu kawan-kawan, saya masih ingat betul waktu itu bahwa ketika saya menjadi, kalau nggak salah masih sekretaris DPC, lalu sering bertemu dengan Firly. Ini menjadi inspirasi saya waktu itu. Walaupun dia masih muda, tetapi bisa menginspirasi saya, mungkin yang kalau bilang lebih tua lah dari dia. Waktu itu saya melihat bahwa ini anak-anak muda yang sedang berkuliah tetapi mau berkecimpung di dunia serikat buruh. Karena nggak banyak ya kawan-kawan anak kuliahan yang mau memberikan waktunya bergabung atau berteman dengan kawan-kawan kita buruh. Karena kalau mau jujur, di luar sana orang masih melihat bahwa serikat buruh itu masih image-nya masih kurang terlalu baik. Ya, karena kita lebih terkenal dengan parlemen jalanannya, ya tidak. Tetapi inilah faktanya bahwa Firly mengambil sebuah kesempatan untuk belajar di KSBSI. Betul. Waktu itu bingung tuh, masih ke arahnya kemana tuh, ya kan? Semuanya ibaratnya diikutin lah, mulai dari LBH pengadilan itu, terus LBH Serikat, ya kan, Serikat Pekerja KSBSI khususnya, sampai kantor hukum. Bingung tuh. Tapi setelah dalamin pelan-pelan main, kayaknya lebih enak di ketenaga kerjaan nih kayaknya. Iya, lebih berinteraksi dengan orang banyak tuh. Gitu. Makanya tertarik banget sih waktu itu sih. Kira-kira waktu itu berapa lama sih, Bro, di KSBSI? Yang aktifnya itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Kalau mau jujur kan gini, ke bangku kuliah kita lebih banyak bicara teori. Teori, bener, Bang. Bener. Lalu prakteknya di KSBSI. Ya kan gitu kan. Kayak gitu. 3 tahun. Lalu tadi ada dikatakan setelah lulus Firly magang lagi, kan gitu. Ketika orang orang begitu lulus kuliah atau sekolah, katakan orientasinya kerja. Ya, betul. Cari duit, kan gitu kan. Ini sedikit kurang tepat kalau saya perbandingkan dengan apa yang Firly lakukan. Total mau hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun magang, walaupun yang 3 tahunnya sambil kuliah. Iya. Kok emang nggak waktu itu begitu lulus nggak pengen langsung kerja? Satu, Bang, ya. Sebenarnya ya kita lihat dari realita aja sih, Bang, ya. Kalau rata-rata fresh graduate itu kalau misalnya nggak ada pengalaman tuh juga susah sih, Bang.
Dari satu itu. Kalau kita ngandelin dari fresh graduate langsung mau nyari kerjaan itu orang juga masih pikir-pikir dulu bang. Kalau dari pihak perusahaan ya. Nah makanya di situ ya mumpung masih belum ada tanggungan, mumpung masih sendiri ya fokus lah. Fokus belajar, magang di mana aja, nyari relasi segala macam kan. Nah sekiranya nanti udah cukup baru gitu. Kadang-kadang kita begini, orang berpikir begitu lulus takut tidak punya kesempatan untuk kerja. Ya, benar. Ya. Benar. Padahal sepanjang skill kita banyak, pekerjaan lain nyari kita sebenarnya. Sebenarnya gini sih bang, kesempatan untuk mencari kerja itu chance-nya lebih gede itu tergantung dari kita. Betul. Kalau dari kita ibaratnya mau berjuang ya kan segala macam itu otomatis pasti orang juga pasti bakal memperhitungkan sih. Satu hal yang agak menarik buat saya adalah saat ini bekerja kan. Sekarang ini Nanti kita akan bahas di mana dia kerja, apa yang dilakukan. Tapi kan gini bro, kalau lulus kuliah hukum, maunya kan jadi pengacara. Ya. Tapi lo memilih ke dunia kerja dulu. Kenapa? Jadi gini, satu bang, sebenarnya kalau pengacara itu semua orang termasuk nggak semua orang sih, maksudnya lulusan hukum semuanya pun bisa. Dan iya. memang harus ada tahapan-tahapan, mulai dari PKPA-nya, UPA-nya, macam kan. Cuman di pengacara ini gimana ya? Kalau untuk kita sebagai pekerja di corporate swasta itu nggak ada larangan, kecuali kalau misalkan kita bekerja di pemerintahan, institusi itu memang nggak boleh itu. Tapi kalau selama kita bekerja di swasta, dua-duanya bisa kita ambil sih bang gitu. Makanya salah satunya itu sih. Makanya di corporate dulu salah satunya itu untuk nyari modal dulu, untuk kita mengikuti proses PKPA-nya, UPA-nya sampai ke sumpahnya. Contoh kecilnya banget sih ya. Setelah ngikut magang di KSBSI dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun itu gua minimal tahu posisi penasihat hukum dan posisi jaksa itu di mana. Kadang orang yang nggak ngerti praktek itu, yang gue pernah waktu itu lihat, dia nggak tahu posisinya di mana, dan posisi sebagai tergugat, sebagai penggugat pun dia nggak tahu gitu. Jadi asal naruh aja. Nah itu jangan sampai hal kecil kayak gitu kita sebagai advokat jangan sampai salah. Betul. Artinya kan gini bahwa bekerja ini kan tidak akan menutup juga kesempatan untuk menjadi pengacara kan? Iya benar. Ya tetapi lebih memilih akan ada nanti waktunya ketika memang betul. Artinya gini, kalau boleh mungkin sederhananya, lu sedang mempersiapkan diri lah. Iya betul. Ya dengan magang lalu bekerja juga di perusahaan yang artinya berhubungan juga dengan hukum kan gitu kan, yang pasti di pekerjaan ini. Tiba nanti suatu saat katakan kau tidak akan menutup celah lu atau peluang lu untuk masuk nanti di sana kan gitu kan? Iya betul. Ya artinya ketika tadi kita bicara orang kuliah hukum lulus mau jadi pengacara, tetapi ada sesuatu yang spesial yang Firly lakukan, dia mempersiapkan dulu dirinya. Itu yang saya lihat. Iya. Ya kan? Lalu sekarang gini, sekarang kan bekerja nih. Kerja di mana? GNT. Cuman khususnya regional Jakarta sih bang. Kita perusahaan khusus untuk mengelola untuk provinsi regional Jakarta aja. Kebetulan di GNT ini industrial relation sih bang. Masih berhubungan dengan ketenaga kerjaan semuanya sih, dan hukum tenaga kerjaan masih berhubungan banget. Gitu. Ada sekitar berapa kalau boleh dihitung mungkin secara globalnya aja, berapa sih karyawan GNT di Jakarta ini? Kira-kira sekitar 2000-an lah. 2000-an ya? Untuk di Jakarta. Iya. Artinya bukan jumlah yang sedikit. Benar. Iya kan? Mungkin juga, bukan mungkin sih, tapi pasti dari 2000-an ini ada di dalam profesi atau bagian yang berbeda-beda pasti kan? Ya betul. Karena kalau bicara ekspedisi kan pasti ada stafnya, ada kurirnya, ada drivernya segala macam ya. Iya benar. Ya. Nggak gampang saya yakin untuk kita duduk di bagian itu lalu harus juga katakan kalau bahasa sederhananya ngurusin mereka kan sekitar 2000-an orang kan, gitu kan. Nah, yang unik kan gini bro, ketika 3 tahun di KSBSI magang, artinya pasti
semacam budaya atau perasaan menjadi bagian dari serikat buruh itu kan pasti udah mulai nempel tuh. Ya, Ya betul, kan? pasti. Bahwa kita ada di dalam posisi katakanlah berjuang melawan pengusaha kan gitu kan. Jiwanya itu kan jiwa serikat buruhnya pasti udah ada dong saat itu. Ya, pasti Bang, itu satu. Cuman memang kembali lagi ke tujuan awal. Waktu itu waktu ke SBC memang ngincernya ingin belajar. Belajar ya. Ingin belajar dan secara nggak langsung budaya-budaya yang ada di kawan-kawan kita dulu juga masuk juga ya. Dan ini juga adalah karena proses untuk apa ya, untuk memantapkan diri ke advokat itu. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi. Ya kan, oke mungkin kemarin itu di buruh kan, oke kita ngelihat gimana mata gue ngelihat kalau misalnya dari sisi buruh seperti apa, ya kan. Nah sekarang gue di sisi corporate, jadi mata gue dibalik lah itu ya. Dibalik, iya gimana. Jadi kita ngelihat suatu permasalahan itu, contoh undang-undang ketenagakerjaan ya kan, gimana menempatkan posisi kita itu harus di dua belah pihak, ya kan, nggak berat di sebelah apa buruh ataupun di corporate. Jadi kita ngambil, nah itu salah satunya gue itu ngelihat dari situnya sih Bang. Makanya jadi gue juga siap untuk mau ke dunia advokat, jadi ngerti itu gitu. Artinya dengan banyaknya karyawan itu kan pasti persoalan banyak tuh. Pasti Bang. Pasti banyak ya? Pasti banyak. Persoalan yang paling sering terjadi kalau kayak di perusahaan yang saat ini? Kalau misalnya perusahaan tuh yang paling sering terjadi tuh karena kita ada satu layanan COD. Nah, sistem COD itu cash on delivery ya? Iya, cash on delivery itu sistemnya itu tuh yang kadang atau oknum-oknum yang biasanya uang dikasih cash, digelapin, nggak disetor. Nah, paling seperti itu sih Bang. Itu pelanggaran udah pasti kan gitu pasti. Kan? Lalu mungkin pada akhirnya menjatuhkan sanksi. Iya, benar. Iya kan? Pasti sanksi. Tetapi kan gini, mungkin gini artinya juga nggak gampang juga kan gitu kan? Gampang. Bahwa satu sisi Firly sebagai bagian dari perusahaan yang memang punya kewajiban dan tanggung jawab katakan melakukan itu, tapi di sisi lain juga kan bahwa si pekerja juga harus kita pikirkan bahwa dia tidak boleh kehilangan pekerjaannya misalnya. Ya. Ini pasti hal yang sulit juga kan? Pasti hal yang sulit memang Bang dari situ. Dan kalau di kita pun budaya kita Bang, kalau misalnya ingin mengeluarkan sanksi itu, kita harus pengetahuan si karyawan dan karyawan pun juga harus tanda tangan. Harus tanda tangan. Kalaupun memang dia nggak tanda tangan, kita nggak bakal berani proses. Saya sepakat ketika memang itu diberlakukan karena begini, toh sanksi itu juga harus bersifat mendidik. Mendidik, benar. Sanksi itu lebih kepada memberi efek jerah. Iya, betul. Ya kan, bukan semacam hanya sebatas hukuman. Iya, benar Bang. Artinya saya sepakat, terima kasih kalau misalnya karena apapun itu saya adalah atau kita bicara dari segi perburuan, artinya kita mengharapkan memang bagian-bagian dari perusahaan untuk memberlakukan hal seperti itu. Bahwa tidak boleh serta-merta ketika si karyawan melakukan kesalahan beli sanksi secara sepihak, tidak boleh kan. Ada sebuah ekspedisi yang karyawannya mogok kerja. Ya kan? Mogok kerja karena gajinya tidak sesuai. Itu cukup besar ekspedisinya sebetulnya. Ya kan? Itu sangat-sangat menyedihkan karena begini, kita tahu bahwa saat ini ekspedisi ini kan sebuah atau bagian dari sektor perusahaan yang berkembang sebetulnya, yang boleh dibilang cukup mapan ketika walaupun pandemik menyerang, karena ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, ya kan. Tetapi masih ada kemarin itu kejadian karyawannya itu mengeluhkan mogok kerja, kalau nggak salah ribuan mereka itu mogok kerja. Nah ini sesuatu yang tidak kita harapkan gitu kan. Mudah-mudahan ini di perusahaan yang lu sekarang ini nggak terjadi. Jadi untuk hak-hak karyawan di sana gimana? Kalau untuk alhamdulillah sih Bang ya, karena masa pandemi COVID ya, lagi masa pandemi COVID kayak gini, kita sama sekali nggak ada, ibaratkan pengurangan dari segi gaji itu nggak ada. Tetap seperti jalan bagaimana mestinya sebelum COVID itu tetap, karena memang satu Bang, kita kan juga yang dari Satgas COVID pun perusahaan dari pemerintah pun juga kan perusahaan yang diizinkan untuk beroperasi. Iya, betul. Salah satunya logistik betul. itu. Upah, gimana upah di sana, Bro? Upah di sana alhamdulillah di atas UMR semua, Bang. Di atas UMR semua ya? Iya, dan kita juga ada ngasih bonus juga kalau misalnya dia capai target, alhamdulillah. Ya karena memang dari kita jujur aja tiap tahun naik terus. Gitu loh, kalau untuk di Jakarta pengiriman paket tiap tahun naik terus. Apalagi yang kemarin terakhir event Desember itu kan event Natal tahun baru itu naik terus Bang. Jadi
ada bonusnya juga sih kalau di tempat kita gitu. Yang paling sulit yang lu rasain ketika bekerja nih menghadapi karyawan? Nah, itu kelebihannya, Bang. Ah. Gimana ya, gua selama gua bekerja apalagi di industri real ini hampir setahun lebih ya kan, gua nggak ngerasa sulit. Nggak ngerasa sulit? Nggak ngerasa sulit, jalanin aja karena emang dari awal gua belajar ketenaga kerjaan, passion juga kan akhirnya menjadi passion untuk terjun ke dunia itu. Dan di serikat pun sudah pernah menghadapi langsung ya kalau misalnya ada perselisihan apa segala macam juga menghadapi langsung, jadi ya let it flow aja, nggak ada tantangan, ya memang karena emang seneng aja gitu Bang. Iya. Jadi nggak dibuat repot pusing atau kayak gimana tuh enggak. Ini pesan untuk kawan-kawan muda di luar sana bahwa ini unik ya. Ketika tadi gue tanya apa kesulitannya, nggak ada yang sulit. Artinya gue yakin itu bukan sesuatu yang instan yang Firly dapatkan. Kenapa dia bisa bilang nggak sulit? Ya, itu bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi karena memang bayangkan di KSBC aja magang 3 tahun, ya kan? Di pengadilan 1 tahun, di LBH 1 tahun. Karena kenapa sampai keluar bahasa tidak sulit tadi? Karena memang sudah dipersiapkan dirinya, ya kan? Bagi kawan muda di luar sana, ketika ingin bekerja, yang saya mau katakan, yes, kebutuhan memang kita bicara uang, materi, finansial. Ya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja, ya kan? Bahwa kita tahu saat ini memang saya masih melihat bahwa Indonesia masih menggunakan sistem ketika mau melamar pekerjaan yang dilihat dulu ijazah bukan skillnya. Iya, betul. Banyak kan? Kita masih masih melakukan budaya kalau melamar kerja ijazahnya apa? Tidak ditanya skillmu apa, kemampuanmu apa, kan gitu, betul, kan? Betul. Ya, tetapi sebetulnya kalau saja para pencari kerja kita, ya, ketika melamar pekerjaan mempersiapkan diri, tentu yang dihadapi adalah seperti Firly, tidak ada yang sulit. Iya, betul Bang. Iya kan? Karena udah dipersiapkan. Udah dipersiapkan. Jadi saya mau katakan ini fakta bahwa bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, tapi memang saya tahu betul gitu loh. Makanya dulu waktu saya di KSBC lalu melihat Firly bolak-balik, saya kira pengacara, tapi magang ternyata. Nah, ketika terjun ke dunia kerja, artinya menikmati kemudahan itu Firly sendiri kan bisa merasakan. Betul, kan? bisa. Punya target nggak lo ke depan mau seperti apa? Mudah-mudahan sih Bang, doa deh sih. 10 tahun ke depan mau buka lapangan pekerjaan sih. Gue tertarik kenapa lu bilang 10 tahun ke depan, karena memang membuka lapangan pekerjaan bukan hal mudah. Iya, betul Bang. Ya, artinya gue lihat hidup lu itu adalah orang yang sebelum melakukan sesuatu mempersiapkan dulu ya. Karena orang bisa bilang, gue maunya 5 tahun ke depan udah jadi pengusaha, ya kan? Berat banget. Berat ya kan? Artinya 10 tahun masih lama bro. Ya, masih lama. Tapi itulah realita, itulah sebetulnya yang benar-benar aslinya ya kan. Ya, benar. Bahwa dalam situasi ketika sekarang lu persiapkan, lu sudah bisa berhitung, paling-paling kemungkinan 10 tahun lagi baru bisa kan gitu. Iya. Artinya ini sih tidak mengada-ngada kan gitu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya bro, di JNT ada serikatnya nggak? Ada. Ada juga. Orang yang tadinya bergaul dengan serikat, ya kan, lalu ketika selesai dia mendapatkan ilmu, bukan mengambil ya, tetapi dia dapatkan karena kemauan untuk belajar, lalu bekerja di sebuah perusahaan harus menghadapi serikat. Iya. Ya kan? Salah satu dilemanya itu sih Bang. Kan? Gimana kesan itu? Apa? Jadi, gimana ya? Memang waktu itu pas pertama kali masuk itu dengar memang sempat hubungan antara serikat dengan pengusaha itu di tempat yang sekarang bekerja itu emang agak renggang sih. Agak renggang ya. Itu Karena, biasa ya. Nah, pas masuk gue itu punya target. Gimana caranya ini perusahaan dengan serikat minimal nyambung lagi lah. Nggak ada tegang apa segala macam, kencang-kencangan nggak ada, mempertahankan egonya nggak ada. Nah itu. Pas pertama kali masuk, kebetulan ada, kalau di sana kan sebenarnya kayak di sini PK ya. PK, betul, pengurus komisariat. Nah, waktu itu gua memberanikan diri coba ngomong sama pengurus komisariatnya. Wow, pas awal-awal tuh chatnya jutek tuh Bang. Jutek tuh. Ya, ya karena belum tahu gua kan, yang belum tahu gua ya. Ya gua utarakan masa kalian mau kenceng-kencengan ego seperti ini dengan perusahaan kan terus-menerus capek kayak gini ya. Ngomongin aja sama saya, karena saya juga memang backgroundnya dulu sempet di serikat juga. Akhirnya karena saya udah ngomong kayak gitu Bang, gue udah ngomong kayak gitu, akhirnya
Ya ngerti lah. Ngerti. Iya, secara nggak langsung ngerti lah apa kemauannya serikat itu seperti apa, ya kan, dan juga seluk-beluknya seperti apa. Ke manajemennya juga menyampaikan apa yang mau diinginkan oleh serikat pun juga mudah, karena kita udah mengerti dulu apa yang mau diinginkan dia itu udah mengerti. Gitu. Itu salah satunya dilemanya sih itu. Tapi setelah itu akhirnya kesini cair ya? Cair, kan nggak ada suatu konflik segala macam tuh nggak ada. Kalau dulu sebelumnya pernah demo malah. Pernah demo ya? Pernah demo tuh. Wah gimana itu tuh? Saya juga bingung tuh bang, gue juga tuh. Nah kesini enggak. Ya kita arahkan pengertian dan kita mungkin kita berikan dasar-dasar kita kenapa. Contoh kalau misalnya ingin aksi ya kan, ya, kalau bisa kan kalau menurut undang-undang serikat kan harus mengirimkan izin dulu minimal 14 hari. Ya kan. Kalau misalkan di bawah 14 hari, apakah perusahaan berhak untuk menolak? Berhak. Nah kita edukasi seperti itu. Ya yang gue dapat dari lu juga bang, ya kan. Sebagai senior dulu kan reaksi juga gue ikut, ya harus ngizin dulu ke perusahaan, ya emang harus 14 hari. Ya kan, sebelum 14 hari, di bawah 14 hari perusahaan berhak menolak. Dan berhak juga untuk mengizinkan. Betul. Contohnya itu aja gitu, kayak gitu. Akhirnya dia mengerti. Gitu. Artinya mencoba melakukan pendekatan juga ya? Ya betul. Artinya memang ya kayak begini sih kalau mau jujur memang bahwa kita pada dasarnya sebagai manusia, apalagi juga organisasi, kadang-kadang kan pengen dianggap ada. Ya betul. Itu pada dasarnya karena gini, melekat pada dari manusia itu ada beberapa sifat ya ingin dihargai, ya kan ingin berkembang, itu sudah melekat memang. Dan ya, memang ini yang coba lu lakukan ya, bahwa mereka ini ada loh, karena mereka juga nggak mungkin dianggap nggak ada kan, karena memang secara hukum ada pun kalau kita nggak nganggepin bahaya. Nah itulah pada akhirnya mereka kan berontak terus ingin melihat ingin menunjukkan bahwa mereka ada kan gitu kan. Iya benar. Nah, memang tidak terlalu banyak juga, tidak semua perusahaan atau bagian dari manajemen mau melakukan hal itu. Ya bahwa yang pertama mereka yang serikat buruh inginkan adalah kami ingin dianggap ada loh gitu. Dan membangun harmonisasi ini memang butuh proses pastinya kan. Nggak mungkin juga serta-merta setelah itu langsung adem, nggak mungkin juga kan, karena berbenturan dengan hak dan kewajiban pasti di sana kan. Iya, pasti Bang Agdo. Dan ya sampai saat ini sih alhamdulillah, kalaupun ada perselisihan selesainya di PB semua sih Bang. Tapi sampai saat ini perselisihan itu masih ada aja ya? Masih ada ya? Pasti Bang, selama masih ada pengusaha dan pekerja itu perselisihan nggak bakal bisa hilang. Cuman tadi lu bilang endingnya di PB. Ya ini kan sebuah prestasi kalau ya karena saya sendiri sebagai gue sendiri sebagai pengurus serikat buruh gitu kan, betapa bahagianya kita kalau udah menandatangani PB itu. Ya benar. Ya, karena namanya PB atau perjanjian bersama artinya terjadi sebuah kesepakatan. Ya, betul. Ketika ego dibuang, lalu orientasi atau tujuannya adalah mencari solusi, kan ini luar biasa. Keduanya punya kepentingan yang sama, punya tujuan yang sama gitu kan. Bang. Iya benar. Iya, tapi bagaimana membangun komunikasi sehingga itu bisa tercipta kan gitu. Betul. Nah, persoalannya adalah ketika komunikasi ini tidak terbangun dengan baik, ya kan bagaimana mau mencari PB-nya kan gitu kan. Iya benar. Artinya kan gini gambarannya adalah kalau pengusaha di sini, pekerjanya di sana, mau salaman kan nggak nyampe. Ya gini, kenapa nggak deketan supaya nyampe kan gitu? Iya, itu gambaran sederhana yang sering gua kasih tahu ke anak-anak. Duduknya jangan terlalu berjauhan, bukan duduk sebenarnya. Ya, bahwa serikat itu dengan pengusaha jangan terlalu jauh duduknya. Pengusaha pun jangan menjauhkan diri dari pekerja atau serikat kan gitu kan. Saling menguntungkan sih itu. Saling menguntungkan, simbiosis mutualisme itu kita nggak bisa bilang enggak. Karena banyak pengusaha juga sih sebetulnya kalau mau jujur ya seolah merasa dia tidak mau mendekati tapi maunya didekati. Iya kan? Benar. Ya, dia terlalu gengsi untuk mendekati serikat misalnya seperti tadi yang lu lakukan, bahwa yang pertama lu lakukan adalah membangun komunikasi dengan serikat. Itu menurut gue paling tepat. Ya salah satu harus nurunin egonya sih. Betul. Harus salah satu tuh. Entah dari pihak pengusaha, entah dari pihak pekerjanya, salah satu harus itu dalam mediasi itu harus wajib sih kalau menurut gue ya, sepengalaman gue Bang. Karena kalau misalnya egonya sama-sama tinggi itu nggak bakal nemu. Alhamdulillahnya ya gue menempatkan posisi sebagai utusan perusahaan lah gitu kan, nggak sebagai perusahaannya, karena memang utusan perusahaan jadi nggak terlalu terbebani banget lah, apalagi memang
di kerjaan gua ini sebagai hubungan industrial, nggak memihak ke perusahaan, nggak memihak pekerja, sebagai penengah. Itu dulu kita harus memahami job desk pekerjaan kita dulu, Bang. Ketika pun itu tercapai, ada sebuah kemampuan sebetulnya di sana, bro. Yang gue lihat ya, kemampuan dari seorang IR, kemampuan dari seorang HRD sebetulnya. Itu yang selalu coba gue sampaikan kepada para pengusaha, bahwa kalian harus punya manning, harus punya orang yang mampu berargumentasi. Kalian harus mempunyai seorang HRD katakan yang mampu bagaimana membaca pikiran karyawan, betul. Secara istilahnya baik itu pendekatan secara katakanlah musyawarah mufakat tujuannya, tapi bagaimana juga kawan-kawan bagaimana juga bahwa pengusaha juga harus menguasai undang-undang tenaga kerja, ya. Karena di luar tadi, gue yakin ada kemampuan yang mendukung ini sebenarnya, dan gue yakin benar itu, gitu kan? Bahwa tidak boleh asal-asalan menjadi seorang IR itu, bahwa tidak boleh asal hanya duduk menjadi bagian dari HRD, bahwa dia harus mempunyai skill itu, harus dia mempunyai skill, harus mempunyai kemampuan itu, ya kan? Baik kemampuan argumentasi, baik kemampuan undang-undang tenaga kerja, baik juga kemampuan untuk bagaimana mendekati ya kan person to person ataupun antar serikat kan itu. Itu gua anggap menjadi bagian dari suksesnya sebuah pencapaian yang namanya kesepakatan, apalagi bisa berbuah namanya PB. Kan gitu kan? Nah, target lu nih kalau mau kerja terus di tempat ini, atau ada nggak wacana wah gua harus cari yang lain? Ada sih nawarin, ada juga yang udah langsung ngasih resign, ngasih apa kontrak probation untuk 3 bulan dulu kan. Itu ada, ya jujur aja sih Bang, karena memang gue juga walaupun udah berkeluarga masih haus akan ilmu sih. Iya. Nah, selama ini kan di dunia hukum, di pidana, tenaga kerjaan, kan, terus ini di bidang logistik, nah nggak menutup kemungkinan ingin mencoba di bidang-bidang lainnya lagi, ya kan, entah itu masalah perbankan, masalah perizinannya, apa segala macam, itu pasti sih Bang. Semuanya sih kalau gue sih udah gue targetin sih di perusahaan ini cukup setahun, di perusahaan ini 2 tahun, udah gue targetin semua sih Bang kalau misalnya gue itu. Berarti Firly nggak pengaruh katanya kalau sekarang kita bicara ribut undang-undang cipta kerja, kontrak setahun segala macam, nggak pengaruh dia, ya kan? Karena mindsetnya beda. Ya ini inspirasi buat kawan-kawan di sana bahwa kita juga memang betul. Ya, gue juga pernah bekerja yang gue anggap gue gagal dalam pekerjaan itu karena cukup lama, 17 tahun gue kerja dalam satu perusahaan. Tetapi untungnya gue masih punya kebanggaan karena gue di pekerjaan atau di perusahaan itu dari departemen ini pindah-pindah. Iya, bagus. Kan? Atau secara nggak langsung belajar ya ini kan. Walaupun kalau boleh dibilang gue merasa gagal 17 tahun bro di satu perusahaan kan. Berarti artinya, bagus tuh Bang. Perusahaannya bagus. Tapi kan kalau sekarang gue ngelihat lu, target lu cuma setahun. Artinya lu punya lompatan sebetulnya, punya gambaran atau punya lompatan lu akan tinggi sebenarnya. Ya, tadi gue bilang gue 17 tahun. Tapi memang ada di beberapa departemen itu mungkin kelebihannya. Tetapi mungkin karena seandainya gue lebih berani dulu, mungkin gue akan pindah ke tempat pekerjaan lain dengan targetan yang baru lagi kan gitu kan. Karena nggak mungkin kita di sini kerja bagian A, kerja di bagian A lagi, ya stuck dong. Iya benar. Ya kan cuma beda tempat doang. Tetapi gue yakin ketika lu punya target hanya setahun, lalu tahun berikutnya harus naik kan gitu kan? Iya, harus naik. Minimal jabatannya lah. Walaupun betul. Di tempat yang sama minimal jabatannya. Dan terus walaupun pindah juga jabatan naik dan bidang usahanya pun berbeda. Nah itu. Bidang usahanya harus berbeda itu betul. Bang. Karena kalau kita stuck di logistik aja, ya ibaratnya kita udah dapat ilmunya di logistik kan. Nah, gue rencana pengen walaupun ada, pengen pindah ke ya perkebunan lah, ya kan. Kan buru-buru perkebunan dan buru-buru di logistik kan berbeda-beda kan Bang. Nah, dan cash-cashnya itu berbeda-beda juga. Betul. Pasti kan. Nah, apakah di perbankan pun juga jadi susahnya. Nah, itu salah satunya. Jadi ingin menemui case baru lagi ya kan, jadi ntar bisa jadi pengalaman gue sih Bang.
Jadi kelihatannya kalau Firly kan senang tantangan sebenarnya kan, mencoba hal yang baru, ya kan, untuk menambah perbendaharaan ilmunya kan gitu. Iya, betul, Bang. Artinya kawan-kawan tidak salah memang ketika kita bekerja dalam satu perusahaan dalam jangka waktu yang lama, iya karena tergantung kepada kepentingannya juga kan gitu, tidak ada yang salah. Juga sebuah prestasi juga kalau kita bekerja di satu perusahaan lama, artinya terjalin di sana kita mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan dan perusahaan masih membutuhkan kita. Iya, Tetapi ada hal yang istimewa juga ketika kita memang berani melangkah, ya kita tidak terlalu berorientasi bahwa saya harus kerja di satu perusahaan yang lama, tidak juga, bahwa ada sesuatu yang positif ketika kita berani melakukan sebuah perubahan, ya mencoba tantangan yang baru, ya kan. Ketika tadi Firly bilang bahwa harus naik. Iya, Iya harus kan? Bang. Harus. Hidup harus naik. Nggak kalau gue sih ya, kalau gue prinsip gue tuh harus naik. Sepakat. Kita nggak mau stuck di situ aja. Ya, bahwa saya sangat sepakat tadi bahwa hidup itu kalau kata Firly tadi harus naik. Ya, saya selalu katakan hidup itu bukan roda. Ya, saya adalah orang yang menolak bahwa hidup itu roda. Betul, Bang. Kalau roda hanya mentok kita kan gini. Hidup itu kan roda katanya, kadang di atas kadang di bawah. Bagi saya itu salah. Ya. Ketika kita di atas, kalau kita mengartikan hidup ini roda, kalau kita sedang di atas, kita hanya bertahan untuk di atas. Ya. Nggak mau kemana lagi. Iya, benar. Iya kan, sebuah lingkaran kita ada di atas. Kalau sudah di atas, kita hanya bertahan bagaimana supaya nggak turun. Dirubah mindset kita menjadi negatif, bagaimana supaya nggak turun. Artinya kita dipaksa bertahan saja. Tetapi saya yakin hidup itu adalah anak tangga. Ya, bahwa kita harus selalu naik sampai pada akhirnya tidak ada batasnya. Iya, Ya, benar. ini yang selalu saya katakan bahwa inspirasi hari ini dari seorang anak muda yang mau ya belajar, yang mau magang, yang mau memenuhi dirinya dengan ilmu untuk siap bekerja di luar, lalu juga punya prinsip bahwa hidup itu harus naik. Benar. Hidup itu anak tangga. Iya. Ya, satu step ya kan? Iya, pasti. Bahwa anak tangga itu kita tidak melihat ke bawah untuk turun, tapi akan naik karena apa? Ada anak tangga berikutnya. Benar. Jadi saya selalu katakan bahwa bagian kita berusaha. Betul, Bang. Cukup itu bagian kita. Selebihnya bicara hasil urusan yang Maha Kuasa. Iya kan? Nggak bisa lepas dari itu saya yakin. Ya kan? Tetapi apakah ya sepanjang kita berusaha Tuhan tidak merestui? Nggak mungkin. Iya kan? Pasti. Tetapi ketika memang kita berusaha lalu belum ada hasilnya atau belum mendapatkan hasil, artinya kan kita berserah. Ya, betul. Ya. Dan jangan putus terus usahanya. Saya selalu katakan sepakat, Bro. Kita tidak boleh pasrah, tetapi harus berserah. Iya. Ya, karena pasrah dan berserah beda. Beda. Berserah menyerah. Tapi pasrah adalah menyerah. Tetapi berserah adalah kita lakukan pekerjaan kita lakukan bagian kita, lalu kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah lakukan apa yang jadi bagian saya. Betul, Bang. Berarti kehendakmu yang terjadi kan gitu kan? Itu saya sepakat sekali. Artinya kawan-kawan, ini inspirasi buat kawan-kawan muda di luar sana. Saya selalu katakan kawan-kawan muda karena memang kelihatan muda lah ya. Kalau pas ngelihat ke sini kan pasti kelihatan banget bedanya nih. Jadi artinya kan gini, terima kasih Bro. Siap, Bang. Gua nggak berharap Firly cuma satu, ya. Mungkin ini bukan yang paling istimewa, bukan. Mungkin ya bagi kawan-kawan di luar. Masih banyak yang lebih hebat dari Firly katakan. Itu kawan-kawan muda, kawan-kawan buruh muda di luar sana yang nanti akan menonton konten kami ini. Harapan kami adalah apa yang kawan-kawan saksikan punya kemanfaatan buat kawan-kawan. Yang kedua juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana bahwa bagaimana layaknya kita memposisikan diri atau katakan gini, mempersiapkan diri dari semasa muda kita, ya kan? Karena saya punya kata-kata gini dulu dari dosen saya, mudah-mudahan gue masih ingat, Bro. Untuk kawan-kawan muda, camkan ini sangat penting menurut gue adalah bahwa dosen gue bilang gini, orang yang tidak tegas di masa mudanya adalah orang yang akan lemah di masa tuanya. Karena kalau orang tidak tegas mengkonsep diri, kalau orang tidak tegas untuk mencari ilmu untuk seperti tadi saya bilang menambah perbendaharaan ilmu, kalau orang tidak tegas membagi waktu, kapan belajar, kapan bermain, kapan ini, kalau orang tidak tegas memilih pekerjaan yang mana yang cocok buat saya, kalau orang tidak tegas bisa untuk memprioritaskan mana kepentingan saya saat muda, apakah finansial ataukah ilmu,
yang pasti adalah ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang lemah di masa tua. Betul Bang. Karena kita tidak akan berhasil di masa tuanya kalau kita tidak tegas mempersiapkan diri kita dari sekarang. Nah, Ya, jadi itu sukses bro. Siap, Harapan gua adalah akan banyak sekali Firly lain yang yang menurut saya adalah orang yang rendah hati. Terakhir bro, ada nggak pesan buat kawan-kawan kaum buruh muda di sana yang menonton nanti konten kita ini? perbanyaklah belajarnya. Fokusin diri, mau di bidang apa ya kan, tekunin itu terus. Dan kalau untuk masalah uang itu pasti nanti bakal ngikutin sih. Kalau yang gue rasain ya. Selagi kita ada usaha ya kan, nah ntar masalah hasil itu urusan yang di atas lah. Tuhan kita gitu. Ya. Itu aja sih. Thank you bro. Siap, Bang. Sukses kawan-kawan, itu jadi inspirasi kita. Ya itu tadi kembali saya katakan, harapan saya adalah kemanfaatan daripada apa yang kami tampilkan hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue selalu bilang kita beda, kita Indonesia bro. Siap.